Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dani Doraemon, US MPM 719212932. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberhentian kerja. Pemberhentian kerja adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha atau organisasi dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Macam-macam pemberhentian. Yang pertama, pemberhentian atas permintaan sendiri. Yang kedua, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun atau pasal 3 sampai pasal 4. Yang ketiga, pemberhentian karena penyederhanaan organisasi pasal 6. Yang keempat, pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana atau penyelewengan pasal 10. Yang kelima, pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani. Pemberhentian karena meninggalkan tugas pasal 12. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang pasal 13. Dan yang terakhir, pemberhentian karena hal-hal lain. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Adapun standar perubahan internasional mengatur mengenai PHK. Yang pertama, instrumen hukum perburuhan internasional juga mengakui perlindungan dari PHK yang sewenang-wenang Konvensi ILO nomor 158 tahun 1982 tentang pemutusan hubungan kerja menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan pada tindakan PHK, yakni yang pertama, pada dasarnya mengenai PHK harus dilakukan sehati-hati mungkin karena keputusan PHK terhadap pekerja berpengaruh pada anggota keluarga atau yang menjadi tanggungan pekerja. Oleh karena efek sosial PHK berdampak sangat luas bagi kehidupan pekerja dan keluarganya, maka diperlukan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, seseorang pekerja tidak dapat diputus hubungan kerjanya kecuali ada alasan yang sah untuk pemutusan tersebut dan diatur dalam perundang-undang masing-masing negara. Dan terakhir, selain itu masing-masing negara harus mengatur pula aturan PHK yang mencakup prosedur dalam melakukan PHK, alasan PHK, dan kompensasi yang berhak diterima pekerja menurut jenis alasan PHK yang dijatuhkan. Undang-undang mengatur mengenai PHK. Lebih lanjut, PP 35 atau 2021 pada bab 5 khusus mengatur pemutusan hubungan kerja dengan rincian. Yang pertama, pasal 36 mengenai berbagai alasan yang mendasari terjadinya PHK. Alasan PHK mendasari ditentukan perhitungan hak akibat PHK yang bisa didapatkan oleh pekerja. Pasal 37 sampai dengan pasal 39 mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja sejak tahap pemberhentian PHK disampaikan hingga proses PHK di dalam perusahaan dijalankan. Lebih lanjut, bila PHK tidak mencapai kesepakatan, tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 sampai dengan pasal 59 mengenai hak akibat pemutusan hubungan kerja, yakni berupa uang pasangan, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah. Perhitungan berdasarkan alasan atau dasar dijatuhkan PHK. Pekerja tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh penguasa. Apabila pekerja yang telah diberitahu mengenai PHK menolak atas putusan tersebut, maka pekerja harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan PHK, dan kemudian harus melalui mekanisme penyelesaian hubungan industrial. Dalam hal ini, perselisihan PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 39 PP 35 atau 2021. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.